kebutuhan manusia itu yang pertama tuh Tuhan. Yang kedua, setelah kita ada di bumi ini, rumah dulu lah kalau bisa, amin. Saya dulu, walaupun saya naik motor, anak saya 3, kadang bonceng 5. Sebenarnya nggak boleh itu, kalau ketemu polisi tangkap. Tapi saya nggak apa-apa, kita nabung untuk di rumah. Saya nggak mau beli mobil dulu, ya. Buat apa? Kita di mobil nggak bisa masak kan? Ngapain gaya-gayaan? Tapi orang di Jakarta ini kebalikan. Yang penting gaya dulu. Pokoknya tunjukin mobilnya. Padahal ya itu, ya. Saudara, yang pertama ya kita tuh Tuhan mau kita punya rumah. Kenapa? Kalau kita tuh punya rumah, kita bisa menata hidup kita. Lalu yang kedua, punya hasil di hidupmu. Tuhan bilang sama bangsa Israel pada waktu itu, kamu bikin kebun, ya, buka kebun, buat kebun, lalu kamu nikmati hasil kebun itu, makan dari kebun itu. Supaya dengan kata lain, kamu jangan minta, harus kerja. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan malas, harus bekerja. Kalau nggak mau kerja, jangan makan. Itu kata firman Tuhan. Saya ini pernah mengalami, saya percaya Tuhan itu menciptakan semua manusia di dunia dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Saya dulu ketika saya keluar dari keluarga saya, untuk saya diusir dari rumah, yang saya punya cuma tenaga kan. Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Makanya saya nginap di kos-kosan, saya numpang tinggal, numpang makan di situ. Apa yang saya bisa beri? Tenaga saya. Saya nyapu, saya nyuci pakaian anak-anak kos, saya nyetrika, saya masak di situ. Karena yang saya punya tenaga waktu itu. Saya nggak mau jadi batu sandungan, walaupun cuma numpang, tapi kita harus jadi berkat. Amin. Ada orang nggak tahu diri, udah numpang nggak ngapa-ngapain lagi. Yang kayak begini bagus dibaptis ulang ya. Rendam berapa menit? Nah, dia buka mata langsung di rumah Bapak. Saya juga pernah merasakan ketika sudah menikah, saya punya anak. Kami benar-benar kekurangan dari soal uang. Tapi saya punya prinsip dengan suami, kita nggak mau minta, nggak mau pinjam, apalagi utang. Kita pernah merasakan jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Saya udah khotbah, saudara. Ya, bukan warung loh, dipinjemi halaman toko, dikasih lampu 1, kita jualan pakai gerobak di situ. Ada orang kadang beli, ibu pendeta jualan jus. Saya nggak malu, daripada saya ngutang. Prinsip saya nggak mau utang. Saya nggak mau minta-minta uang ke orang, apalagi minta-minta makanan. Selama Tuhan beri kita kekuatan, kita bisa usahakan apapun. Tapi orang sekarang pilih banyak yang utang enak, nggak usah bayar karena Yesus sudah bayar utangku. Bagaimana hidupmu mau jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, apalagi anak muda sekarang, karena sudah jarang mereka itu berjuang, terlalu enak orang tua. Maaf saudara, banyak memilih jadi pelakor. Nggak usah kerja, dapat apartemen, dapat mobil, jual diri. Bagaimana kita bisa jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, kita berdoa hari ini, kerjakan yang engkau jumpai dengan tanganmu supaya hidupmu itu berdampak. Setidaknya kita ini bertanya, saudara, Tuhan, aku ini hidup ini berdampak apa enggak ya? Sebagai suami di rumah, hidupku ini dampak apa yang sudah aku berikan buat istri dan anak-anakku? Sebagai istri kita juga harus tanya dong, aku ini jadi istri berdampak nggak buat suami dan anak-anakku? Jadi anak muda, tanya pada dirimu hari ini, hidupmu tuh udah berdampak belum? Nggak usah bicara bangsa-bangsa, di rumah dulu. Dimulai dari rumah. Hidup berdampak itu dimulai dari rumah. Sebagai anak muda, hidupmu tuh sudah berdampak belum? Atau bangunnya siang jam 11, ya, terus tinggal cari makan, ngurusi kebersihan kamar sendiri nggak bisa, apalagi nyuci, urus pakaian kotor sendiri nggak bisa. Nih saudara, orang-orang tua kita sekarang itu, anak-anak kita sering kali kita didik dengan kenyamanan. Makanya survei membuktikan anak-anak muda sekarang itu mereka nggak punya nilai juang lagi yang kuat. Benar saudara, ya. Kemarin saya ngobrol dengan seorang ibu. Ibu tuh tanya, saudara, Bu Debi, anaknya ini masih SMA yang kecil, iya. Kalau ke sekolah naik apa? Naik ojek. Ibu tega anaknya naik ojek. Kenapa? Saya dulu jalan kaki nggak mati. Bener nggak saudara? Saya nggak tega loh Bu Debi. Nggak apa-apa, lu terus kakaknya 2 nyeletuk. Kita dulu jalan kaki tante, naik ojek dulu, naik angkot 3 kali. Saya bisa antar jemput nggak bisa. Tapi saya bilang, kalau dulu mami bisa berjuang begitu, kenapa kalian nggak bisa? Supaya anak-anak ini tahan banting, saudara. Ya, sekarang anak sekarang tasnya aja dibawain suster. Saya heran loh, kita dulu punya anak 3 nggak pakai suster, nggak pakai pembantu, kita urus 3. Jadi anak sekarang, ya, anaknya 1, babysitternya 3. Gila nggak? Biar bilang gila sekalian.
Akhirnya mereka lepas tangan dengan pendidikan anak, nggak dibimbing anaknya, suruh suster yang ajar segala kata-kata yang tidak benar. Kalau kita orang tua, kita didik sendiri, ada firman yang keluar dari mulut kita. Kita bawa mereka dalam takut akan Tuhan. Saudara, ayo kita menjadi berkat. Pertama kali itu dimulai dari keluarga dulu. Ya, jangan sebut diri kita Kristen kalau hidup kita ini tidak bisa berdampak dari dalam rumah terlebih dahulu. Anak muda sekarang itu waktunya habis dengan HP. Dari pagi sampai jam 11, jam 12 HP. Tanpa terasa berapa banyak waktu yang sudah kita buang cuma main HP. Mengerikan zaman ini, saudara. Apa yang dia lihat di HP kita juga nggak tahu. Di kamar mungkin dia sudah nonton film porno. Siapa yang tahu? Ajarkan kepada anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Didik karakter mereka, saudara, dengan baik. Kenapa, saudara? Ya, bagaimana kita bisa bicara menjadi berkat di masyarakat kalau dalam rumah saja kita sudah gagal? Lalu saudara, kita lihat, sekarang saya ingin kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak menjadi berkat. Kita baca yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nomor 1, kita kalau mau jadi berkat hidup kita, mari kita ini semua pendatang perantau di dunia ini. Mungkin juga di kota ini kita hanya perantau, apalagi Jakarta, semua suku ada di sini. Kita semua perantau. Ayat ini berkata sebagai pendatang dan perantau, yang pertama bagaimana juga kita bisa menjadi berkat hidup kita. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa ada kasus pembunuhan, penembakan? Balik-baliknya daging semua. Ini daging sangat bahaya. Bahaya daging kita. Kalau kita nggak tundukkan, mau pejabat, mau siapapun, pendeta sekalipun, kalau daging ini nggak kita matikan, maka dia yang akan mengambil alih hidup kita. Hancur. Tidak mungkin kita bisa jadi berkat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 bisa dikatakan, saudara, ya, milikilah apa? Cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa, saudara, dikatakan dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Supaya tidak ada celah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, kita dituntut memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai suami istri, pertama berantem itu nggak usah tetangga sampai dengar, amin. Tapi di sini udah nggak ada ya yang berantem ya, nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ya, saya berdoa sudah tidak ada, saudara. Ya, dulu tetangga saya kalau suami istri berantem, anaknya ikut, itu suami istri lempar-lemparan galon sampai di luar rumah. Semua orang nonton dan sangat menyedihkan. Itu orang Kristen. Semua keluar rumah nonton, karena kan sekarang orang kurang hiburan ya. Jadi yang begitu jadi tontonan, saudara. Nonton sambil ada yang nyandar di pagar dekat rumah saya. Astagfirullah. Malu nggak kita? Kenapa? Karena kita ini nggak punya cara hidup yang baik, yang mematikan kedagingan tadi itu loh. Berantem suami istri, dan itu terjadi hampir tiap hari. Bayangkan apa tetangga itu nggak terganggu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat? Ya, mari kita miliki cara hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya kalau mereka tuh fitnah kita ini kan selalu orang cari celah kan. Orang sangat mencari kelemahan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sedikit kita buka celah, yang diangkat tuh agama, yang dibawa itu agama. Makanya firman Tuhan ini bilang, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan kita, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka fitnah kita, mereka bisa melihat dari perbuatan hidup kita. Di dalam bertetangga, nggak usah bicara soal kecamatan dulu, bangsa, RT lah. Kita di rukun tetangga, bagaimana hidup kita, kebersihan di rumah kita. Ya, jangan sampai, dulu tuh saya pernah punya tetangga, rumah saya itu saya bukan soal besar atau kaya atau enggak ya, tapi kan bersih, saya taruh tanaman, saya taruh apa, jadi orang itu lihat rumah saya tuh healing. Tapi saya lihat rumah tetangga saya sinting. Kan sekarang dua, kalau nggak healing sinting ya. Dia enak keluar rumah, lihat rumah saya tanaman gantung-gantung, ada kembang kembojanya berbunga. Saya keluar rumah, lihat pakaian dalam dia gantung semua di atas rumah.
Di depan pintu itu Batman bergantungan, saudara. Itu kan aduh ya saudara, merusak pemandangan loh. Bagaimana hidup mau jadi berkat? Orang keluar lihat rumahnya, sampah di depan rumah orang Kristen. Ayo kita nih berdoa supaya hidup kita lihat dari hal-hal kecil. Nggak usah ngomong yang terlalu besar. Mau bernubuat bagi bangsa, Pret. Yang kecil-kecil ini loh. Iya, bayar iuran RT jangan telat. Kalau perlu lunasi setahun. Yang amin satu tuh. Uang sampah, uang apa? Saya dibawain list, Bu Debi ini loh. Ini loh yang telat-telat ini udah 3 bulan nggak bayar. Orang Kristen. Bikin malu nggak saudara? Ya itu kita sudah tidak menjadi berkat. Biar kebaikan hatimu tuh diketahui semua orang. Anak saya itu ada paket dititipi di pos satpam. Dia ambil, Pak, titipan yang buat saya. Siapa ya? Kamu anaknya siapa? Anaknya Bu Debi. Nomor rumah ini. Oh, ibu baik. Loh, saya di pos security orang bilang ibu baik loh. Kenapa? Dia pulang ada roti 1 dus. Pak, stop. Nih ada roti bagi-bagi ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Ya tiap bulan ngasih sembako. Ada berapa security di sini? Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak? Amin. Supaya iman kita ini tidak dijelek-jelekin, saudara. Supaya kita ini bisa menjadi berkat, terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jangan telat bayar iuran, bayar sampah, berkati orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Ya, lalu ayat yang berikutnya berkata apa saudara? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu ayat 14 berkata, maupun kepada siapa? Wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi saudara, semua lembaga-lembaga pemerintahan itu kita harus tunduk. Amin. Jadilah warga negara yang baik. Ya, punya KTP, jangan KTP mati nggak diurus. Ya, kakaknya itu semua yang teratur. Ya, disuruh bikin BPJS, bikin BPJS. Ya, bayar tiap bulan supaya kita ini kan mau menuju juga negara ini yang baik, saudara. Ya, supaya kita ini bisa menghormati. Kalau kita tidak bisa menghormati pemerintah yang kita lihat, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang nggak kita lihat? Satu kali ada ibu-ibu telepon saya, Bu, saya sudah kelabakan sama anak saya. Kenapa? Ngamuk, Bu, minta uang nggak dikasih, ngamuk. Terus dia angkat parang, saya mau dibacok. Apa yang harus saya lakukan, Bu Debi? Aduh, ibu aja sudah menyerah, apalagi saya datang, saya dibacok juga sama anakmu. Lapor polisi, Bu. Loh, nggak apa-apa Bu, kita orang percaya lapor polisi. Polisi itu adalah lembaga yang diberi kekuasaan, saudara. Kita dukung, saudara. Bagaimanapun polisi itu TNI, mereka ini adalah lembaga yang dipercaya Tuhan atas bangsa kita. Ya kayak ibu itu, saya disuruh, saya bingung Bu, anak saya mau saya apain? Ibu lapor polisi. Enggak berdosa Bu? Enggak Bu, itu wakil Tuhan juga. Pemerintah itu wakil Tuhan di dunia. Kalau hukum Tuhan tidak bisa bicara kepada anak ibu, ya hukum dunia ada, itu Tuhan izinkan. Enggak apa-apa ya Bu Debi, enggak apa-apa. Pasti dia kapok, bener, dilaporin polisi datang. Anaknya diangkat pakai patroli, baru kali itu anaknya kencing di celana. Memang perlu dibegituin. Akhirnya anaknya di sel, nangis di sel. Aku mau pulang Pak Polisi. Minta ampun sama mamahmu. Kalau mamamu tarik laporannya, kita kasih kamu pulang. Tapi kalau enggak, kamu tetap di sini. Akhirnya kan telepon mamanya, Ma, aku kapok, minta maaf ya Ma, cabut ya Ma. Mamanya datang. Kamu janji ya di depan polisi ya, kamu masih ngejar mama pakai golok lagi nggak? Ini kan pendeta nggak bisa selesaikan kan? Dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita dengan hukum Tuhan masuk? Ya bisanya masuk dengan hukum dunia. Akhirnya berjanji, bikin perjanjian di atas materai sama polisi, tidak akan melakukan hal itu lagi. Sampai hari ini kalau marah minta uang nggak dikasih, nggak pernah angkat golok. Takut di penjara. Memang perlu. Makanya Alkitab bilang kita harus menghormati. Kenapa? Mereka itu juga wali-wali yang diutus oleh presiden, oleh raja tadi, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Memang saudara, selama ini di negeri kita ya banyak terjadi hukum muncul terbalik, hal-hal yang tidak benar. Ya harusnya mereka yang punya jabatan itu bertindak dengan benar, menjadi anak Tuhan di dalam jabatan mereka, tapi sebaliknya tidak terjadi. Tapi dengan kejadian ini kita bersyukur, ini cara Tuhan. Akhirnya sekarang semua diperbaiki kan, semua jadi semakin baik kan. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana apa saudara? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh.
Bagian kita cukup satu, apa? Berbuat baik.